Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Elvina Damayanti dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Pontianak. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui saat ini, dunia sedang menghadapi wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ataupun hewan. Virus corona ini diketahui dapat menginfeksi saluran pernapasan pada manusia, dimulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus corona ini sendiri pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Pada 11 Maret 2020 lalu, WHO sudah resmi mengumumkan status pandemi global untuk penyakit COVID-19 ini. Mengetahui ini adalah pandemi global menandakan bahwa virus ini merupakan masalah besar yang harus kita lawan dan hadapi bersama-sama, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas seberapa pentingnya sih persatuan dan kesatuan di NKRI dalam menghadapi kasus pandemi ini. Di Indonesia sendiri, kasus positif corona pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Dan hingga saat ini, per 7 April 2020, sudah ditemukan sebanyak 2.738 kasus, di mana 221 diantaranya meninggal dan 204 diantaranya sembuh. Jumlah kasus pasien positif corona ini setiap harinya terus mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah maupun sisi korban. Melonjaknya angka pasien positif corona dapat berdampak buruk bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga medis di negara kita. Apabila jumlah pasien positif corona melebihi jumlah tenaga medis yang ada, maka akan semakin banyak pasien yang tidak tertolong dan mereka meninggal dunia. Penyebaran virus corona di Indonesia juga memukul perekonomian negara. Hampir semua sektor perekonomian nasional mengalami perlambatan. Bahkan tidak menutup kemungkinan virus corona menyebabkan krisis ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Untuk meredam kasus COVID-19 ini, pemerintah mengimbau masyarakatnya untuk menerapkan social distancing atau jaga jarak dan tetap di rumah saja jika tidak ada kepentingan mendesak di luar rumah. Pemerintah juga mengganti sistem belajar mengajar di sekolah menjadi di rumah dengan menggunakan sistem online. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut masih memiliki beberapa kendala. Yang pertama, masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa untuk belajar online di rumah karena akses internet mereka yang terbatas. Anjuran untuk tetap di rumah saja membuat masyarakat ketakutan, sehingga masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas membeli bahan pangan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, bahan makanan menjadi langka dan harganya naik drastis. Para pedagang kecil banyak yang penghasilannya berkurang atau bahkan tidak mendapat penghasilan sama sekali. Langkanya APD atau alat perlindungan diri untuk tenaga medis juga menjadi masalah saat ini. Melihat berbagai permasalahan tersebut, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan bergantung kepada para pemimpin negara saja. Kita juga harus bergerak jika kita ingin keadaan segera membaik. Kita harus saling merangkul satu sama lain. Cara-cara yang dapat kita lakukan agar kita juga dapat menahan penyebaran COVID-19 ini adalah dengan yang pertama, ikut berpartisipasi dalam aksi penggalangan dana yang dimana dana tersebut akan disalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan alat perlindungan diri serta membelikan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua adalah dengan menjaga kesehatan diri kita sendiri. Jika diri kita sehat, kita tidak perlu lagi datang ke rumah sakit dan merepotkan para tenaga medis yang ada di sana. Yang ketiga, ikuti anjuran untuk menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain, hindari berkumpul dengan orang ramai, dan tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan mendesak di luar rumah. Tujuan dari aksi di rumah aja ini adalah untuk memutus penyebaran rantai COVID-19. Itu tadi adalah contoh langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan dunia. Tapi jika hanya 1-2 orang saja yang melakukan, mungkin sekolah online akan tetap dilaksanakan dan tugas online akan terus bertambah. Atau tahun ini kita tidak bisa lagi berkumpul bersama saudara-saudara kita. Jadi supaya hal-hal buruk itu tidak terjadi, kita lakukan ini bersama ya.